Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Aini dengan NIM 23080574606 dari kelas Manajemen Keuangan 2023 J. Di sini saya akan menyampaikan terkait analisis teknikal di PT AMC Pelita Logistik Tbk atau dengan nama saham di IDX adalah PSSI. Jadi, PT IMC Pelita Logistik Tbk adalah perusahaan penyedia layanan logistik dan transportasi laut terintegrasi di Indonesia yang berfokus pada industri pertambangan batubara. Sebelumnya, bernama PT Pelita Samudra Shipping Tbk, perusahaan ini berganti nama pada akhir 2022 untuk memperluas ruang lingkup bisnisnya. Untuk yang pertama adalah analisis trendline atau arah dari tren tersebut. Nah, saya menggunakan pergerakan harga itu selama 1 tahun, yaitu periodenya mulai dari 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Nah, saham PSSI itu menunjukkan tren yang sideways ya, dengan kecenderungan yang menurun. Kita bisa lihat di chart-nya bahwasanya, tidak ada kecenderungan untuk naik. Pada awal periode, harga itu masih berada di kisaran 400, kemudian mengalami penurunan bertahap dan juga bergerak dalam rentang yang cukup sempit di area 340 sampai dengan 360, selama sebagian besar pertengahan hingga akhir tahun ya, ini bisa kita lihat. Nah, meskipun terdapat beberapa kenaikan sementara, harga itu belum mampu membentuk pola higher high sama higher low-nya secara konsisten, sehingga belum menunjukkan tren naik yang kuat atau, bahasa tradingnya itu dia belum bisa nge-break, tuh. Lalu yang kedua adalah analisis indikator menggunakan stokastik. Nah, sebenarnya ini ada beberapa indikator yang bisa digunakan, bisa menggunakan relative strength index atau menggunakan support resisten dan lain-lain. Akan tetapi saya menggunakan stokastik osilator. Nah, stokastik ini 1413 adalah pengaturan atau setting indikator yang saya gunakan untuk mengukur momentum pergerakan harga dan juga membantu melihat apakah saham itu berada pada kondisi overbought atau jenuh beli, apakah oversold atau jenuh jual. Berdasarkan indikator yang saya gunakan, yaitu stokastik osilator, pada akhir periode pengamatan itu di 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2026, terlihat nilai persen K-nya itu sebesar 87,88 dan persenan D-nya itu sebesar 71,72. Nah, kedua garis itu berada pada area di atas 80 ya, yang menunjukkan kondisi overbought atau harga itu telah mengalami kenaikan cukup tinggi dalam jangka pendek. Selain itu, posisi garis persen K berada di atas garis persen D yang mengindikasikan bahwa momentum beli itu masih lebih dominan dibandingkan tekanan jualnya. Namun, sinyal tersebut itu tidak selalu berarti harga akan langsung turun, melainkan menunjukkan bahwa kenaikan itu mulai memasuki area ke jenuh belinya, sehingga perlu diwaspadai kemungkinan koreksi atau konsolidasi apabila momentum itu akan melemah. Nah, yang dimaksud dengan koreksi ini maksudnya harga akan perlahan-lahan menurun, seperti itu. Pada periode akhir pengamatan, kondisi ini menunjukkan bahwa saham dari PSSI sedang mengalami penguatan jangka pendek, akan tetapi masih memerlukan konfirmasi dari pergerakan harga berikutnya dan volume transaksi untuk memastikan apakah kenaikan tersebut dapat berlanjut menjadi perubahan tren yang lebih kuat ataukah tidak. Untuk yang ketiga, itu menentukan area support dan juga resistance. Pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 1 Januari 2026, area support ini berada di kisaran 340 sampai 345 berdasarkan chart yang seperti, saya terapkan di slide sebelumnya. Nah, area ini kenapa disebut support? Karena harga itu beberapa kali turun ke level tersebut akan tetapi kembali naik, yang menunjukkan bahwa masih ada minat beli sehingga penurunan itu, tertahan. Jika harganya turun menembus area ini, maka ada kemungkinan tren itu akan turun secara berkelanjutan. Sementara itu, area resisten berada di kisaran 390 sampai dengan 400.
Area ini menjadi batas atas karena beberapa kali harga itu naik tetapi sulit menembus level tersebut akibat tekanan jual yang meningkat. Jika harga berhasil melewati resistance dengan volume yang lebih besar, maka terdapat peluang harga itu melanjutkan kenaikan dan juga membentuk tren naik. Berdasarkan pergerakan selama periode pengamatan, harga saham PSS ini lebih sering bergerak di antara kedua area tersebut, sehingga dapat dikatakan berada dalam fase konsolidasi atau sideways. Oleh karena itu, area support dan juga resisten itu menjadi acuan yang cukup penting ya, untuk melihat apakah harga itu akan melanjutkan penurunan atau mulai membentuk tren kenaikan baru. Untuk selanjutnya adalah keputusan trading seperti apa yang akan kita ambil. Berdasarkan hasil analisis teknikal yang telah dilakukan melalui arah tren, terus menggunakan indikator stokastik osilator, serta area support dan juga resisten, maka keputusan yang dapat diambil adalah menunggu konfirmasi pergerakan harga sebelum melakukan tindakan, atau yang biasa kita sebut dengan wait and see. Hal ini karena pergerakan harga itu belum menunjukkan sinyal ya, yang benar-benar konsisten sama masih berada di area yang perlu diamati. Namun, jika harga mampu bertahan di area support dan juga bergerak naik menembus resisten, maka dapat diartikan sebagai sinyal potensi tren itu naik atau bullish, sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan aksi atau posisi beli. Sebaliknya, apabila harga itu menembus support ke bawah dan indikator stokastiknya itu menunjukkan pelemahan, maka bisa jadi atau mungkin tren itu akan turun berlanjut, sehingga lebih aman untuk menahan diri atau melakukan posisi jual. Dengan demikian, keputusan akhir tetap perlu mempertimbangkan konfirmasi dari ketiga indikator secara bersamaan, mulai dari tren, terus stokastik osilator, dan juga support resisten, agar mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kita harus tetap mempertimbangkan manajemen risiko. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.